Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana, Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sebaliknya gimana? Alhamdulillah. Libur? Sudah sehat, Pak. Saya bakal langsung aja nih, Pak. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Sefudin dari perwakilan Terpabrik. Hari ini meminta izin untuk waktunya itu untuk melakukan sistem wawancara yang akan berlangsung kurang lebih 30 menit. Nah, untuk mempersingkat waktu, boleh kita mulai ya, Pak? Yes, ya. Untuk saat ini, boleh Pak untuk memperkenalkan diri? Oke, nama saya Rahmat Gunawan. Saya di STIM Rosma menjabat sebagai Kepala Prodi Program Studi Manajemen Informatika. Sudah berapa lama nih Bapak menjabat sebagai Kaprodi di Teknik Rosma sebagai Kaprodi Manajemen Informatika? Oke, saya sudah kurang lebih 2 tahun menjabat sebagai Kaprodi Manajemen Informatika. Kalau boleh tahu nih Pak, jabatan tersebut itu berfokus kemana dan fungsinya itu apa nih Pak? Oke, jabatan tersebut berfokus ke mengelola atau manajemen yang berada di naungan manajemen informatika, gitu. Jadi seperti itu, dosen dan mahasiswa. Nah, boleh cerita nggak nih Pak, bagaimana cerita singkat Bapak bisa berkarir di Teknik Rosma? Oke, saya memulai karir di STIM Rosma. Sebenarnya saya memulai karir pekerjaan saya itu mungkin di sini juga ada yang kuliah sambil kerja gitu ya, di STIM Rosma. Nah, saya pun sama menjadi mahasiswa yang kuliah sambil kerja. Sebelumnya saya pun menjadi mahasiswa yang memang bekerja di perusahaan. Nah, dan setelah saya lulus dari kuliah saya, nah saya memutuskan untuk resign di pekerjaan saya di perusahaan karena apa? Mungkin saya lebih ingin berfokus ke dunia pendidikan atau ingin berfokus ke menambah wawasan atau ilmu yang memang kaitannya di pendidikan gitu. Dan setelah saya memutuskan berhenti di pekerjaan saya di perusahaan, saya ke STIM Rosma dan itu pun tidak langsung ke STIM Rosma, saya ditempatkan dulu sebelumnya itu di SMK Rosma. Saya mungkin kurang lebih selama 3-4 tahun saya di SMK Rosma. Nah, akhirnya 2 tahun terakhir ini saya lebih berfokus ke STIM Rosma. Jadi seperti itu. Oh, berarti Bapak tuh bekerja sambil kuliah juga. Nah, Ya, kalau saya tahu nih Pak, waktu di Teknik Rosma itu Bapak sebagai apa waktu di SMK? kenapa? Ketika di SMK Rosma itu Bapak sebagai apa? Oke. Ketika di SMK Rosma saya awal berkarir itu saya sebagai staf lab. Jadi pengelolaan lab, istilahnya saya mengelola lab dan saya pun itu diberikan amanah untuk mengajar di sana ya. Jadi mungkin untuk latihan saya juga gitu ya. Jadi biar bisa lebih baik lagi dalam pengajaran gitu. Nah, jadi saya dilatih di sana pun saya sebagai guru dan saya sebagai staff lab juga. Jadi seperti itu. Nah, untuk di Teknik Rosma sendiri kan banyak ya Pak yang kuliah sambil bekerja. Ya. Ya. Nah, terus untuk saat itu bagaimana sih perasaan Bapak sama menjabat sebagai di Kapolri di Teknik Rosma? Oke, mungkin untuk mahasiswa yang kuliah sambil kerja, mungkin ditekankan atau di apa ya istilahnya, lebih difokuskan tujuan utamanya itu apa gitu, bekerjakah ataukah kuliahkah gitu.
Nah, saya dari awal setelah saya lulus SMA itu saya lebih ke berpikir saya itu ingin kuliah dan saya itu ingin lulus gitu. Nah, tujuannya dulu gitu istilahnya, tujuannya dulu itu lebih difokuskan kalau misalkan memang mungkin ada yang berpikiran ketika sudah dapat kerjaan, saya udah dapat uang ngapain kerja gitu, saya gitu, ngapain kuliah gitu kan. Nah, cuman tidak seperti itu. Nah, jadi kuliah pun akan menunjang eh, apa namanya pekerjaan kalian ke depannya seperti apa gitu, akan lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Nah, jadi lebih kefokuskan tujuannya itu ya di kuliah gitu ya. Pasti akan mungkin ada yang mengorbankan pekerjaannya, tapi pasti yakin ketika kalian eh, memilih sesuatu yang kalian tuju, pasti kalian akan dipermudah untuk mencapai tujuan tersebut. Pasti seperti itu. Waktunya tuh kebagi dua antara kuliah sama bekerja, tapi tetap pasti difokuskan gitu Pak. Ya. Nah, jadi untuk manajemen waktu, saya pun dulu pernah kerja sambil kuliah dan memang itu waktunya pun terkuras oleh pekerjaan gitu. Saya kerja itu 12 jam dan saya sehari tidur itu hanya 3 jam doang. Nah, uh, mungkin ya itu tadi tujuannya itu kuliah kan pasti pasti akan selalu ada menemukan jalannya, tujuannya itu seperti apa dan pasti hasilnya pun akan lebih baik dari yang kita inginkan gitu. Karena kita berjuang keras untuk memanajemen waktu, memanajemen mungkin kehidupan kita gitu. Jadi lebih ke berfokus. Mungkin saya itu lebih ke inginnya mungkin kalian tuh harus lebih kuat di tujuan kalian kuliah itu mau seperti apa sih gitu, tujuannya mau apa sih gitu kuliah itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kan Bapak menjabat sebagai Kapolri di Kosmet. Nah, adakah inovasi-inovasi tertentu yang Bapak lakukan selama menjabat? Mungkin untuk saat ini belum ada ya. Sebagai Kaprodi, karena mungkin aktivitas pun sekarang dibatasi, mungkin untuk sekarang ini belum ada inovasi yang bisa dibuat gitu. Mungkin untuk kedepannya mungkin saya akan coba buatkan inovasi tersebut. Seperti apa? Nah, seperti yang kita tahu kan saat ini dalam masa pandemi Pak Yo. Nah, biasanya dalam situasi pandemi seperti ini, ada nggak tips dari Bapak untuk memaksimalkan tugas-tugas? Oke. Untuk memaksimalkan tugas-tugasnya, yang namanya tugas pasti itu dikejar oleh waktu atau deadline. Nah, pasti yang paling utama itu dimulai dari membuat catatan, ya, membuat catatan. Misalkan 2 jam ini mau mengerjakan apa, terus setelah selesai tugas tersebut nanti dikerjakan tugas berikutnya itu apa. Jadi lebih ke memanajemen waktu dan memanajemen mungkin dari pencatatan tugasnya tersebut itu seperti apa. Jadi ada logbooknya itu seperti apa sih. Jadi seperti itu. Karena setiap tugas itu pasti punya deadline. Jadi seperti itu. Jadi kayak lebih terstruktur gitu ya Pak? Ya. Nah, kalau misalkan saat ini nih kan yang banyak perubahan kurikulum Pak di Kosmet ini ya. Nah, ya. Apakah ada perbedaan kurikulum antara angkatan baru ini, khususnya 2020 sama yang sebelum-sebelumnya? Oke. Perbedaan kurikulum itu sangat berbeda, kurikulum yang sebelumnya dengan yang sekarang 2020. Kenapa? Karena di kurikulum sebelumnya itu terkait manajemen informatika ya. Di 2020 itu kita ada pergantian nama atau nomenklatur.
jadi menjadi rekayasa perangkat lunak aplikasi. Nah, jadi berfokus ke eh, rekayasa perangkat lunak, pembuatan aplikasi. Nah, perbedaannya sendiri itu eh, kalau mungkin di kurikulum sebelumnya itu tidak ada pemrograman mobile gitu. Nah, di kurikulum yang sekarang itu ada pemrograman mobile. Terus di kurikulum yang sebelumnya itu mungkin sudah ada pemrograman animasi, cuman tidak berfokus ke situ. Nah, jadi di sekarang itu pemrograman animasinya itu lebih ke berfokus ke nantinya akan menjadi capaian lulusan di program studi tersebut. Jadi seperti itu. Dan terus ada lagi perbedaannya itu dari mungkin dari pemrograman web gitu ya. Nah, jadi kalau sebelumnya pun itu eh, untuk pemrograman web itu menjadi mata kuliah pilihan ya ketika ada di pemrograman lanjut gitu ada mata kuliah pilihan. Nah, cuman kalau sekarang itu di 2020 itu lebih ke itu menjadi mata kuliah utama ya yang harus dituntaskan. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau misalkan untuk dari prodi MD sendiri itu yang lebih banyak apa yang signifikan yang harus dipelajari itu kira-kira dari mata kuliah apa nih Pak? Eh, karena kaitannya manajemen informatika itu eh, lulusnya itu sebenarnya tujuannya dulu nanti manajemen informatika itu lebih ke perancangan ke aplikasi. Nah, kalau menurut saya eh, lebih difokuskan lebih ke pemrograman. Jadi eh, terutama mungkin dari pemrograman web ya karena apa? Karena sekarang ini mungkin dunia mobilisasi sudah sangat dibutuhkan sekali gitu. Jadi dan itu sangat dibutuhkan di perusahaan maupun di instansi maupun di dunia pendidikan itu sangat dibutuhkan. Nah, kalau menurut saya lebih ke berfokus eh, mempelajari pemrograman web tersebut. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kan masih suka banyak yang bingung nih, saya juga kadang bingung nih Pak. Ya. Kira-kira kalau misalkan kita setelah lulus dari prodi manajemen informatika, nah, kira-kira prospek pekerjaan ke depannya itu seperti apa gitu untuk prodi MI sendiri? Oke, prospek pekerjaan ke depannya itu seperti apa? Mungkin pertama saya jelaskan dulu di mata kuliah manajemen informatika yang sekarang ini itu ada mata kuliah database. Nah, bisa ketika lulus dari sini, ketika lulus dari manajemen informatika bisa menjadi database administrator. Nah, jadi itu kerjaannya. Terus yang kedua itu misalkan ada mata kuliah multimedia gitu ya, desain grafis gitu. Nah, uh, multimedia dan desain grafis tersebut kaitannya nanti kalian ketika lulus dari sini bisa menjadi seorang video editing atau fotografer dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga itu ada kaitannya mata kuliah pemrograman web. Nah, jadi kalian bisa ketika lulus dari sini menjadi seorang full stack developer, bisa menjadi seorang front end web developer atau back end web developer. Jadi seperti itu. Ya, itu apa capaian lulusan di program studi manajemen informatika. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak, selama Bapak menjabat di Unikosma nih, perkembangan positif apa yang Bapak rasakan sama menjabat di Unikosma? Entah dari mahasiswa atau keaktifan dari UKM atau dari fasilitas itu sendiri. Perkembangan positifnya. Oke. Dari segi mahasiswa mungkin di masa pandemi ini ya, jadi sangat-sangat aktif sekali karena mungkin ada yang kesulitan belajar online gitu. Nah,
Terus dari UKM sendiri itu memang sangat baik. Jadi terutama UKM di manajemen informatika HMMI sudah melaksanakan prokernya sebelumnya, dan terus untuk fasilitas itu kita pun sedang membangun gedung baru dan mudah-mudahan bisa segera rampung dan selesai bisa kita tempati. Jadi seperti itu. Itu sih perkembangan dari STIM Mikrosma sendiri. Kira-kira proses pembangunannya udah sampai berapa persen nih Pak untuk gedung baru? Kalau kurang lebih sih sekitar 90% sudah selesai. Mungkin nanti di pertengahan atau entah di akhir tahun ini bisa segera. Mudah-mudahan saja bisa segera selesai dan kita bisa berpindah ke rumah baru gitu istilahnya seperti itu. Amin, amin. Nah, kita akan masuk ke sesi yang kedua nih Pak. Ini lebih ke pribadi pertanyaannya. Ya. Sebelumnya kan Bapak bekerja sambil kuliah nih Pak. Sebelumnya Bapak menempuh pendidikan kuliah di mana nih? Terus saya kuliah perkuliahan S1 saya tempuh di STIM Mikrosma. Ya, jadi saya alumni STIM Mikrosma. Dan untuk magister saya di STIM Iklikni, saya di Bandung. Nah, kalau misalkan di STIM Mikrosma, itu saya lebih ke tadi saya bilang, saya lebih ke banyak membagi waktu dan sampai saya pun mengorbankan waktu istirahat saya gitu. Jadi istilahnya mungkin saya sehari cuma tidur 2 atau 3 jam gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saya dulu rasakan gitu. Dan mungkin dari kalian pun ada dari mahasiswa Rosma yang seperti itu. Dan istilahnya jangan down ya ketika mungkin merasa jenuh kerja sambil kuliah gitu. Nah, mungkin dicari aktivitas yang lain gitu, maksudnya dari misalkan ikut kegiatan gitu, Ormawa, UKM dan sebagainya. Jadi seperti itu. Waktu kuliah S1 di sini mengambil program studi apa Bang? Oh, program studi saya mengambil program studi teknik informatika. Adakah pengalaman yang paling berkesan sama Bapak kuliah di sini sama di sini? Bisa dijelaskan Pak? Oke, pengalaman yang paling berkesan itu mungkin terjadi di semester 3. Saya pun sempat ingin memutuskan untuk berhenti kuliah. Ya, saya pun sempat ingin memutuskan untuk berhenti kuliah. Tapi saya berpikir bahwa tujuan saya itu saya ingin kedepannya itu saya lebih baik lagi, ya. Dan akhirnya saya dapat melanjutkan sampai ke lulus. Dan kesan yang terakhir itu di ketika penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi. Nah, karena butuh waktu yang memang manajemen waktu yang cukup panjang gitu. Jadi karena membagi kuliah dan kerja gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi kesannya sih istilahnya bolak-balik ke pembimbing, untuk revisi dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu sih kesannya, mungkin lebih ke arah mungkin pengalamannya sebelumnya itu saya ingin memutuskan ya, tapi akhirnya saya lulus, dan terus yang keduanya itu lebih ke penyusunan tugas akhir atau skripsi gitu. Jadi seperti itu. Saya kira nih Pak, bagaimana sih cara Bapak mengatasi di universitas ini kan banyak yang kuliah sambil bekerja. Nah, kira-kira ada yang bisa disampaikan nggak Pak?
Nah, eh, kalau misalkan kuliah sambil kerja itu pasti ya yang tadi saya bilang pasti eh, kesulitannya itu dari waktu gitu, mengatur waktu. Nah, mungkin dari mahasiswa ketika berhalangan hadir ya eh, itu harus intens gitu dengan dosen menanyakan, meminta tugas, jadi seperti itu. Karena saya pun sama seperti itu. Jadi ketika saya berhalangan hadir itu menghubungi dosen tersebut, meminta tugas tambahan gitu. Dan ketika saya telat pun datang itu istilahnya mencoba untuk melatih etikanya lebih baik lagi gitu. Jadi seperti itu. Dan terus eh, mungkin yang ketiga ini lebih ke ya istilahnya bisa manage gitu, memanage waktunya dengan baik dan bisa istilahnya eh, apa namanya, memanage tugas-tugas dengan baik. Jadi seperti itu. Nah karena eh, dosen sendiri kan itu menilai dari bukan hanya dari segi kehadiran saja gitu kan, dari keaktifan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ya. Intinya kembali kepada tujuan masing-masing ya Pak. Ya. Jadi yang kembali kepada tujuannya sendiri gitu. Jadi seperti apa? Eh, Ketika Bapak kuliah nih, sama kuliah di Unicorp atau di Mandikan Jeliti, nah biasanya Bapak ada mengikuti organisasi seperti itu nggak Pak? Atau UKM, terus bisa ikut, kenapa gitu alasannya Pak? Oke. Saya ikut lebih ke UKM ya. Saya ikut ke himpunan himpunan mahasiswa teknik informatika ya. Nah jadi eh, kalau di S1 saya ikut di HMTI. Nah kalau di apa namanya, kalau di Semiklikmi karena memang istilahnya kuliahnya pun hanya hari Sabtu gitu, jadi tidak mengikuti organisasi apa-apa. Jadi, nah bagi saya ikut organisasi itu penting. Kenapa? Misalkan organisasi di HMTI gitu, himpunan mahasiswa teknik informatikanya gitu. Nah, di situ ketika kita mengadakan diskusi gitu, nah mungkin akan menambah knowledge atau ilmu ke kita sendiri. Jadi seperti itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu dari perkuliahan gitu, karena mungkin di perkuliahan pun terbatas waktu gitu. Nah, kita explore dari kegiatan diskusi tersebut gitu. Nah, jadi seperti itu agar kita bisa menambah wawasan dan ilmu kita dari seperti itu. Nanti tidak hanya kuliah saja ya Pak, banyak ilmu yang kita dapat di organisasi atau di UKM ya Pak. Ya, Nah, kalau misalkan ini menurut Bapak nih, sekarang kan banyak yang perempuan dan laki-laki itu hampir salah pendidikannya ya Pak. Menurut Bapak sendiri, pendidikan itu penting nggak sih untuk perempuan atau laki-laki? oke. Uh, Pendidikan itu sangat penting ya. Kalau bagi perempuan itu uh, mungkin nanti ketika sudah berkeluarga, ya walaupun itu istilahnya ya, walaupun itu mungkin nanti menjadi ibu rumah tangga, tapi pendidikan ini yang akan membuat akan menjadikan karakter kita untuk mendidik anak-anak kita lebih baik gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk laki-laki itu nahkoda dari keluarga gitu ya. Nah, jadi ingin dibawa kemana keluarga tersebut itu tergantung laki-laki ya. Nah, dari pendidikan itu laki-laki bisa mendapatkan knowledge atau ilmu yang memang sangat bermanfaat dan istilahnya akan dibawa kemana nanti keluarganya, akan mendidik seperti apa di keluarga tersebut. Jadi seperti itu. Berarti dua-duanya juga penting ya antara untuk laki-laki sama perempuan ya Pak. Ya,
Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira ada pesan nggak sih Pak untuk mahasiswa? Kira-kira pesan yang bisa disampaikan? Oke. Pesan saya bagi mahasiswa yang mungkin kuliah sambil kerja ataupun belum bekerja gitu, yang reguler. Nah, pesan saya sih lebih giat lagi belajarnya, lebih aktif lagi kuliahnya, dan terus jangan menyerah ketika menemukan sebuah kesulitan, karena mungkin di dalam, karena kan kalian kan lebih ke komputer gitu ya, atau teknik. Nah, jadi informatikanya. Nah, kalian ketika menemukan permasalahan, entah itu di programming, entah itu mungkin di desain dan lain sebagainya, nah jangan cepat menyerah, ya. Jadi setiap kesulitan pasti selalu ada jalan gitu. Nah, dan terus yang tadi, yang sebelum-sebelumnya saya bilang, kalian itu fokuskan ke tujuan kalian ketika kuliah itu, ya. Jadi mungkin bukan mengesampingkan pekerjaan, karena pekerjaan pun pasti dibutuhkan. Nah, tapi tujuan utama itu kalian itu kuliah. Nah, kalian fokuskan ke kuliah kalian gitu. Jadi tujuan utama kalian itu kuliah, ya berarti kalian harus lulus, ya ketika masuk kuliah berarti harus lulus kuliah tersebut. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu pesan dari saya. Oke Pak, terima kasih. Banyak sekali informasi sih Pak yang didapatkan hari ini. Mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Bapak selaku Kapolri MI di Infosmas. Terima kasih untuk waktunya Pak. Iya, sama-sama. Nah, untuk terakhir, nanti kita akan kirim langsung ke dia dari kamu sendiri, dan nanti kita akan kasihkan ke Infosmas, Infosmas. Nanti ada pokoknya nanti ketua ekonomi. Itu aja sih Oke. Pak. Ya, Pak, sama-sama. waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.